Lagi dialog sama Mbak Mira soal memilih untuk berkurban, nahan dulu atau spending dulu untuk yang lain nih. Nah, berbicara soal itu kan tentu ada nilai-nilai yang sebenarnya harus ditanamkan. Mungkin sejak kecil, gimana ya caranya supaya menanamkan ke anak-anak, ke keluarga, atau mungkin mereka yang belum berkurban untuk kemudian bisa tuh menyisihkan sedikit uangnya, atau kemudian memfokuskannya kepada Idul Kurban atau Idul Adha. Di hari sekarang yang godaan ada di mana-mana. Ya, jadi memang ini semua tentu datangnya ataupun tumbuhnya adalah dari lingkungan keluarga. Ya. Tentunya keluarga yang hangat, keluarga yang memang memungkinkan seorang anak untuk tumbuh dan kembang secara baik, itulah yang dibutuhkan, gitu ya. Sebelum dia bisa ataupun mau berbagi, tentunya dia sudah merasa tercukupi. Ya, aku cukup kasih sayang, aku cukup perhatian. Aku cukup bisa makan bersama keluarga, itu udah sesuatu yang mahal ya kalau saya bilang ya. Sudah jarang sekali keluarga-keluarga ini melakukan makan bersama setiap harinya. Karena kesibukan, karena banyak hal lah penyebabnya. Nah, ketika seorang anak sudah merasa cukup dengan kondisi itu, sehingga tentunya nggak bisa dikatakan tidak sulit baginya untuk menyisihkan, untuk membagi, untuk memberi. Oke. Jadi cukup dulu di dalam keluarga ya, Betul. Mbak Mira, yang bisa diajarkan oleh orang tua nanti. Ada lagi Mbak Mira yang mau curhat atau bertanya, boleh? Ada Pak Supriyadi di Bogor. Pak Supriyadi, selamat pagi, silakan Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Ya, tadi kan ada yang bertanya bagaimana cara menyempurnakan perintah Allah, yaitu untuk berkorban dan menomorduakan kepentingan pribadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyadi untuk pertanyaannya. Jadi mungkin intinya bagaimana mengutamakan spiritualitas kita, karena kan ini sesuai dengan ajaran Tuhan, ajaran Allah. Ketimbang dengan ini ada needs yang harus dipenuhi dalam kurun waktu dekat atau jangka panjang juga sama. Ya, jadi memang kalau itu tadi, jadi Idul Kurban itu kita kan udah tahu ya, itu kan sesuatu waktunya itu jatuh setiap tahunnya di tanggal yang sama, tanggal yang Islam tentunya kan, itu jatuhnya waktunya sama. Lalu juga aku ada kebutuhan lain lagi nih, contohnya tadi beli gadget gitu kan. Jadi memang itu tadi, dari keluarga yang hangat akhirnya juga memungkinkan seseorang anak untuk tumbuh ataupun cerdas dalam melakukan planning, termasuk bagaimana dia untuk menghabiskan uangnya, gitu kan. Kapan aku perlu belanja si HP baru atau gadget baru ini gitu kan, dan kapan aku seharusnya juga bisa untuk membelikan hewan kurban, gitu. Ketika anak itu merasa dia nyaman, dia merasa tercukupi gitu, nggak sulit untuk mencapai mempertimbangkan ataupun menimbang-nimbang kapan mesti beli. Ada part dari seorang financial planner juga ya di dalam diri orang yang harusnya kalau memang dia mau berkurban dia harus planning dulu gitu. Betul. Tapi intinya adalah inti dari percakapan ini harus ada prioritas. Pastinya. Harus kemudian bisa mengatur keuangannya, ya, dan kemudian diajari dari keluarga dan diajarkan dari keluarga untuk merasa cukup dulu dari keluarga ya. Itu tuh mindset pentingnya. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Happy banget hari ini kita berbagi, ternyata bisa loh untuk mau berkurban tanpa mengesampingkan aduh nanti jalan-jalannya gimana ya, beli gadgetnya gimana ya. Ini masih muda, bisa ternyata. Bisa. Semoga yang belum berkurban tahun ini, tahun depan insya Allah bisa berkurban. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.